Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir rapat koordinasi ini bukan baru untuk kita laksanakan. Sudah menjadi agenda rutin dari Badan Pertanahan atau Kantor Pertanahan. Tetapi yang menjadi penting bagi kita adalah bahwa apakah rutinitas itu kita laksanakan dengan segala implikasinya, tetap saja menjadi rutinitas yang tidak menyelesaikan persoalan itu dulu, supaya kita pahami bersama. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena kalau kita berbicara tentang reforma agraria, dua hal penting saja. Yang pertama yang berkaitan dengan aset, yang kedua berkaitan dengan akses tersebut. Kalau kita bicara tentang aset tentu, ya berkaitan dengan hak penguasaan, pemanfaatan, dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang akses tentu, akses masyarakat terhadap sumber-sumber yang ada di antaranya pertanahan itu sendiri yang berkeadilan. Pertanyaannya sekarang bagi kita, pertanyaan lanjutannya, adakah setelah rapat koordinasi gugus tugas ini kita mendapatkan manfaat baik secara perorangan, institusi, terlebih masyarakat? Ini menjadi pertanyaan. Terkait dengan aset dan akses tersebut, saya berharap bahwa pertanahan kali ini bisa menghasilkan berbagai hal yang menjadi terobosan atau menjadi inovasi dari pertanahan Kabupaten Sumba Timur yang tidak sama kalau kita mau katakan, kalau kita bicara inovasi, ya tidak sama dengan kabupaten lain atau kota di NTT. Kenapa saya bilang begitu? Karena semangat hari ini pertanahan bukan lagi seperti yang dulu yang kita pahami bahwa hanya menghasilkan dapat sertifikat selesai, tetapi harus ada juga tindak lanjut. Katakanlah pertanahan sudah mengeluarkan sertifikat, pada saat yang sama juga menjembatani antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dan dunia usaha untuk sertifikat itu bisa bermanfaat, berdaya guna. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh hasil rapat koordinasi ini, saya yakin dan percaya Pak Kakan yang baru dan teman-teman bisa menindaklanjuti dan mengurangi beban atau persoalan baik individu, kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah dalam hal ini dalam pengelolaan aset tersebut. Jadi reforma agraria ini ada terdiri dari dua, seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Bupati, ada aset reform dan ada akses reform. Adapun tujuan dari tim GTRA ini ada mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Itu tujuan. Ini maksudnya menghindari supaya jangan ada satu orang itu menguasai tanah sampai ratusan hektar. Jadi mengatur ketimpangan dan penguasaan tanah ini. Karena ditemukan juga beberapa daerah itu ada orang yang punya tanah sampai 1000 hektar, 500 hektar, tapi tidak bayar pajak juga kepada pemerintah daerah. Menangani sengketa dan konflik agraria. Masalah tanah ini tidak pernah akan habis karena manusia bertambah tapi tanah tidak bertambah. Jadi pasti masalah tanah ini selalu akan ada setiap hari, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja, memberi akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Skema reforma agraria yang ditetapkan oleh pemerintah kita itu, Bapak Jokowi bilang harus menyerahkan 9 juta hektar tanah kepada masyarakat. Nah itu terbagi ada dua, legalisasi aset dan redistribusi tanah dengan 4,5 juta hektar. Kalau legalisasi aset itu misalnya contoh tanah transmigrasi yang belum bersertifikat itu 0,6 juta hektar tersebar di seluruh Indonesia. Terus legalisasi aset ini yang sekarang kami jalan dengan namanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Terus redistribusi tanah. Ada redistribusi tanah ini
Ini bukan konsep reforma agraria, ini bukan tanah yang sudah kita miliki gitu. Tapi bagaimana reforma agraria ini ada TORA, tanah objek reforma agraria. Objek TORA itu terdiri dari HGU tidak diperpanjang atau diterlantarkan. HGU yang diterlantarkan itu kita tetapkan dia, kita usul ke pusat untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Tanah terlantar ini kan sudah ada HGU tidak diperpanjang, tidak diperbarui dan tidak digunakan, dimanfaatkan tanah terlantar, tanah negara lain. Terus pelepasan kawasan hutan, ini objek TORA. Objek TORA itu pelepasan kawasan hutan. Hanya karena contoh kemarin kami ada kegiatan di Lewa, dia dikeluarkan dari kawasan hutan, tapi memang sudah ada sawah, rumah penduduk di situ. Jadi itu memang kita langsung kegiatan redistribusi di situ, tanah yang sudah menjadi hak milik masing-masing yang bersangkutan. Nah, kita di Sumba Timur ini cukup banyak HGU dan saya tahu banyak HGU yang diterlantarkan. Nah, ini menjadi objek TORA. Jadi kita yang rakor hari ini, kita harus mendata HGU yang ada di Sumba Timur. Terus kita lihat mana yang betul-betul bekerja sesuai peruntukan yang diberikan dan mana yang tidak bekerja, dia terlantarkan. Dan tadi Bapak Bupati bilang PTA kan. Waktu datang ke kantor Bupati panggil semua OKPD atau apa semua, pemaparan bagus akan bangun ini. Saya telah mendapat HGU, HGB, hanya kasih turun apa saja sedikit di situ, bangun kantor sedikit, habis itu tidur. Tapi sertifikatnya diagunkan di bangunnya di Bali, bangunnya di Jakarta. Karena kita terlalu percaya, terbuai dengan datang dengan sosialisasi akan bangun range atau bangun ini. Tapi setelah mendapat hak, hilang. Dari kelembagaan reforma agraria ini ada dari kementerian, dari pusat, tim reforma agraria nasional. Kemarin Bapak Jokowi di Wakatobi itu yang nasional punya, mereka launching dan bikin kegiatan di Wakatobi. Terus ada provinsi, terus kita kabupaten. Dan kita tim ini diharapkan memberikan usulan potensi TORA. Di Sumba Timur potensi TORA tadi kawasan hutan ada berapa hektar yang ada dilepas sesuai SK 357 tahun 2016. Itu ada kawasan hutan yang dilepas kembali karena sesuai SK 357 tahun 2016 itu ada 50.000 hektar hutan di NTT dikeluarkan, yang masuk menjadi kawasan hutan ada 11.000. Nah, kita harus mencari datanya di Sumba Timur, spot-spot mana yang kemarin sudah dikeluarkan dari kawasan hutan, supaya itu menjadi usulan kita untuk pensertifikatan. Begitupun dengan HGU tadi, mana yang sekarang sudah dapat dari tahun 90-an, 2000-an, tapi belum ada. Kemarin dari pusat ada data beberapa hari yang lalu, mereka dari pusat langsung datang ke Waingapu, hanya mau cek PT MSM. Apa benar HGU nomor sekian dia sudah manfaatkan atau belum? Tim pengendali hak atas tanah dari pusat.